Oke, ada berita yang cukup gila dari Albania. Mereka baru aja melakukan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, menunjuk sebuah artificial intelligence atau AI jadi anggota kabinet pemerintahan. Beneran, sebuah AI jadi menteri. Nah, ini kan langsung bikin kita mikir, emangnya bisa ya sebuah mesin jadi menteri? Dan yang lebih penting lagi, buat apa sih? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng. Jadi, Perdana Menteri Albania, Edi Rama, dengan bangga memperkenalkan anggota kabinet barunya. Namanya Dila, dan dia bukan manusia. Ini jadi momen bersejarah, pertama kalinya di dunia AI secara resmi masuk ke jajaran pemerintahan. Jadi, Dila ini apaan sih sebenarnya? Namanya itu artinya matahari dalam bahasa Albania. Awalnya, dia itu cuma asisten virtual di platform digital pemerintah namanya e-Albania. Ya, kayak chatbot gitu deh, yang bantu-bantu warga. Sekarang dia dapat promosi jabatan jadi setingkat menteri. Tapi pertanyaannya, kenapa? Kenapa sebuah negara sampai ngambil langkah se-ekstrem ini? Jawabannya ternyata ada di satu masalah besar yang udah lama banget jadi penyakit di Albania. Korupsi. Yap, sesimpel itu. Perdana Menteri Edi Rama sendiri yang bilang kalau alasan utama di balik penunjukan Dila ini adalah buat perang melawan korupsi. Masalah ini tuh jadi batu sandungan terbesar buat mimpi Albania gabung ke Uni Eropa tahun 2030 nanti. Dan ini bukan masalah kecil loh, biar kebayang aja, menurut Indeks Persepsi Korupsi dari Transparency International, Albania itu ada di peringkat 80 dari 180 negara. Itu artinya masalah korupsi di sana emang udah dianggap serius banget. Terus, gimana ceritanya sebuah AI bisa melawan korupsi? Nah, ini bagian menariknya. Mari kita lihat gimana Dila ini direncanakan bakal kerja di peran barunya yang super penting ini. Fokus utama Dila itu di satu bidang, pengadaan barang dan jasa publik. Gampangnya gini deh, ini tuh proses pemerintah belanja duit negara buat beli barang atau jasa. Misalnya, buat bangun jalan atau beli komputer buat kantor-kantor. Nah, proses tender kayak gini tuh di banyak negara jadi lahan basah yang rawan banget korupsi. Pemerintah Albania udah nyiapin rencananya. Pertama, wewenang buat nentuin siapa pemenang tender bakal dicabut dari tangan manusia. Kedua, dialah yang bakal ngevaluasi semua penawaran secara objektif. Tujuannya, biar setiap rupiah uang negara bisa dilacak. Dan klaim mereka, ini bakal menciptakan proses yang 100% bebas korupsi. Secara teori, kemampuannya kedengaran keren banget kan? Dila nggak bisa disogok atau diancam. Dia nggak punya emosi atau kepentingan pribadi. Pemerintah juga bilang dia bakal bikin birokrasi jadi lebih satset, lebih cepat, efisien, dan bahkan bisa merekrut talenta dari mana aja buat bantu evaluasi. Tapi, ya gitu, langkah yang super baru ini langsung bikin heboh. Perdebatan pun muncul di mana-mana. Ini beneran solusi nyata atau jangan-jangan cuma aksi teatrikal aja? Cuma simbolis doang? Jadi ada dua kubu yang berseberangan. Di satu sisi ada yang penuh harapan. Mereka ngelihat Dila ini sebagai jalan menuju transparansi total, efisiensi, dan pemerintahan yang bersih. Tapi di sisi lain, banyak juga yang skeptis. Para kritikus bilang, hey, ini kan melanggar konstitusi. Mereka juga khawatir AI-nya bisa dimanipulasi, dan yang paling utama, mesin kan nggak punya hati nurani. Perdana Menterinya sendiri, Edi Rama, kelihatan yakin banget. Dia bilang, ini bukan fiksi ilmiah, tapi tugas Dila. Kita akan sikat habis setiap potensi permainan kotor dalam tender publik. Kedengaran optimis banget dari pemimpinnya. Tapi, optimisme pemerintah ini kayaknya nggak nyambung sama sentimen sebagian masyarakat. Di media sosial, ada aja yang nyeletuk. Di Albania mah, Dila juga bakal kena korupsi. Nanti nyolongnya jalan terus, yang disalahin si Dila. Komentar ini kayaknya mewakili suara pesimis sebagian orang. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Secara hukum, peran Dila ini lebih ke simbolis. Kenapa? Karena konstitusi Albania itu jelas banget. Seorang menteri haruslah warga negara manusia di atas 18 tahun. Artinya, penunjukan Dila ini gak punya kekuatan hukum sama sekali. Ini akhirnya meninggalkan banyak banget pertanyaan yang belum kejawab. Siapa yang bakal ngawasin Dila? Gimana cara ngelindungin sistemnya biar nggak dihack atau dimanipulasi? Kalau ada keputusan yang salah, siapa yang tanggung jawab? Siapa yang masuk penjara? Dan yang paling filosofis, emang bisa sebuah mesin bikin keputusan etis tanpa punya nurani? Pada akhirnya, Albania udah memulai sebuah eksperimen yang sangat berani. Suka atau tidak suka, langkah ini mengubah perdebatan kita semua dari yang tadinya kalau AI masuk pemerintahan, sekarang jadi kapan dan gimana caranya. Entah ini bakal berhasil atau gagal, yang jelas tindakan Albania ini maksa kita buat mikir, setelah urusan tender, peran apa lagi ya yang selanjutnya bakal diambil alih sama AI?